Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Restu Nirmala Dewi dengan NPM 217333023. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu pengolahan nanas. Di sini rekan saya Kades Sudawijaya dengan nomor NPM 217333015. dan rekan saya Noverius Santosaferi Hareva dengan NPM 21733019. izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu pengolahan nanas. Nanas atau nanas dengan bahasa Latin Ananas commosus L adalah salah satu komoditas buah unggulan Indonesia. Pada tahun 2018, Indonesia memiliki komoditas pertanian yang diminati pasar ekspor. Salah satunya adalah nanas. Indonesia menjadi produsen nanas terbesar ke-9 di dunia dengan produksi 1,39 juta ton per tahun. Tidak heran jika produksi nanas di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah penghasil nanas karena didukung oleh iklim tropis yang sesuai. Potensi nanas sebagai komoditi andalan ekspor Indonesia cukup besar. Beberapa permasalahan terkait kualitas dan keamanan pangan menjadi penyebab kurang maksimalnya kontribusi nanas segar Indonesia dalam perdagangan internasional. Peluang perdagangan nanas terbesar yaitu nanas dalam kemasan kaleng. Untuk mempertahankan umur penyimpanan nanas dan menambah nilai jual dapat dilakukan beberapa pengolahan seperti yang diuraikan di atas. Nanas dapat diolah menjadi nanas kaleng, namun ada juga pengolahan nanas yang dapat diolah oleh masyarakat tanpa menggunakan mesin yang sulit dijangkau kalangan masyarakat, yaitu selai nanas. Selai merupakan produk makanan semi basah yang dapat dioleskan yang dibuat dari pengolahan buah-buahan, gula dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Berdasarkan peruraian yang telah dijelaskan, kami memiliki beberapa rumusan masalah yang dijadikan sebagai bahan pembahasan. Yang pertama, pasca panen buah nanas, karakteristik fisik dan karakteristik spesifik buah nanas. Kemudian yang terakhir, proses pengolahan nanas. Pasca panen buah nanas. Pemanenan buah nanas dilakukan dengan pemotongan tangkai buah menggunakan pisau dan pengumpulan hasil panen sebaiknya dilakukan di tempat teduh yang diberi alas. Kata pasca panen didefinisikan sebagai bentuk berbagai perlakuan atau tindakan yang dilakukan terhadap hasil pertanian sesuai panen hingga sampai ke tangan konsumen. Biasanya, perlakuan yang diberikan tidak mengubah penampilan ataupun bentuk penampakan termasuk untuk berbagai jenis aspek dari pemasaran dan distribusi. Setelah dipanen, buah nanas dikumpulkan di tempat yang teduh, bersih, kering, dan beralas, berjajar dan tidak bertumpuk untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah. Pengangkutan nanas ke tempat pengumpulan dilakukan oleh petani dengan menggunakan sarana angkut berupa gerobak dorong atau mobil bak pengangkut seperti pick-up. Kegiatan ini dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan akibat benturan fisik atau mekanis. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Kades Sudawijaya. Baik, selanjutnya yaitu cara penanganan pasca panen. Yang pertama ada pengumpulan buah. Buah nanas yang akan dipanen kemudian dikumpulkan di tempat pengumpulan atau sortasi. Yang kedua ada sortasi dan grading. Sortasi dilakukan bertujuan untuk memisahkan buah yang baik dan rusak serta untuk mendapatkan buah yang seragam. Sementara itu, grading bertujuan untuk mengelompokkan buah berdasarkan kualitas atau ukuran tertentu, misalnya berdasarkan bobot buah. Yang ketiga, ada pembersihan dan pencucian. Kegiatan ini dilakukan untuk menghilangkan berbagai jenis kotoran seperti debu, insekta, ataupun residu yang berasal dari penyemprotan sebelum pemanenan buah. Yang keempat, ada pemeraman. Pemeraman yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh buah nanas yang matang secara sekaligus. Caranya sangat mudah, yaitu dengan membungkus buah nanas menggunakan
kelima ada pengepakan buah. Pengepakan bertujuan untuk mempertahankan tingkat dan keragaman mutu produk. Pengepakan buah didasarkan pada bentuk, ukuran, dan proses pengangkutan, baik dalam jarak dekat maupun jauh. Dan yang terakhir ada penyimpanan. Buah nanas disimpan pada suhu dingin dan suhu ruangan. Sedangkan untuk buah nanas yang disimpan dalam peti kemas biasanya suhu ruangan dingin yang digunakan sekitar 50 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu karakteristik fisik dan kimia buah nanas. Yang pertama, karakteristik fisik. Nanas termasuk salah satu buah klimakterik yang memiliki karakteristik aroma, rasa, dan warna yang khas. Nanas merupakan tanaman herba tahunan atau 2 tahunan. Nanas termasuk tanaman monocotyledon tahunan dan memiliki tinggi sekitar 50 sampai 150 cm. Bagian tanaman nanas meliputi akar, batang, daun, rangkai, buah, mahkota, dan anakan atau tunas tangkai buah. Leaf. Tunas yang muncul di ketiak daun atau yang disebut shot. Tunas yang muncul di bagian di bawah permukaan tanah atau yang disebut stalk. Batangnya mempunyai panjang 20 sampai 30 cm dengan bagian bawah berkisar antara 2 sampai 3,5 cm dan atas sebesar 5,5 sampai 6,5 cm. Bentuk batang beruas-ruas pendek, memiliki panjang ruas antara 1 sampai 10 mm. Daun nanas berbentuk runcing, sempit, dan panjangnya mampu mencapai hingga 100 cm. Di tepi daun memiliki duri dan berwarna hijau kemerahan. Nanas memiliki bunga tidak bertangkai, berwarna kemerahan yang akan tumbuh sekitar 10 setelah panen. Daun kelopak tanaman nanas berjumlah 3 helai, pendek dan berdaging. Nanas memiliki mahkota yang terletak di atas atau puncak buah dengan beberapa daun. Tunas batang adalah tunas yang tumbuh di bawah daun. Nanas memiliki warna daging kuning pucat hingga kuning keemasan dan tidak berbiji. Buahnya memiliki rasa masam hingga manis, berbentuk lonjong. Yang selanjutnya yaitu karakteristik kimia yang terkandung dalam buah nanas. Yang pertama ada air sebanyak 85%. Yang selanjutnya protein sebanyak 0,4%, lemak sebanyak 0,2%, abu sebanyak 0,4%, gula sebanyak 12%, dan yang terakhir asam sulfat sitrat sebanyak 1%. Nanas memiliki karakteristik spesifik atau ciri khusus di antara lain: 1. Memiliki mahkota yang terdiri dari batang dan daun yang berduri. 2. Daunnya panjang dan tebal, dengan ujung lancip menyerupai duri. Umumnya sepanjang tepi daun terdapat duri tempel yang membengkok ke atas. Dan yang terakhir memiliki bulu halus yang membuat gatal. Selanjutnya akan disampaikan oleh. Baik, sekarang kita masuk pada pengolahan selai nanas. Selai nanas merupakan salah satu produk pangan yang bersifat semi basah dengan memasak buah yang telah menjadi pur yang dicampur dengan gula. Dalam pembuatan selai terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan, antara lain pengaruh panas dan gula selama pemasakan, serta keseimbangan proporsi gula. Buah nanas memperoleh karakteristik produk pembentuk selai karena mengandung senyawa pektin. Untuk mempertahankan daya simpan nanas dan menambah nilai jual nanas, terdapat beberapa pengolahan seperti nanas kaleng, selai nanas,
sari nanas, es nanas, dan masih banyak lagi. Pada makalah ini kami akan mengambil pengolahan nanas menjadi selai nanas karena dapat memperpanjang daya simpan, menambah nilai jual nanas, dan dapat dijadikan olesan makanan lainnya seperti roti, mudah diproses untuk di kalangan masyarakat, dan harga bahan yang diperlukan terjangkau. Ya, selanjutnya itu langkah kerjanya. Yang pertama itu kupas dan cuci nanas di air mengalir, kemudian potong sesuai berat yang telah ditentukan. Kedua, parut semua nanas yang telah ditimbang. Ketiga, masak parutan nanas dengan api sedang hingga air nanas sedikit berkurang. Keempat, kemudian kecilkan api, masukkan gula pasir, masak sampai selai kering dan lengket. Selai akan berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Yang kelima, saat penambahan gula, perlu dilakukan pengadukan agar gula yang ditambahkan bisa larut dengan sempurna. Yang keenam, selanjutnya dilakukan pemanasan dengan api sedang dan sambil dilakukan pengadukan agar pemanasan merata. Yang ketujuh, setelah kadar air berkurang atau mengental, api dikecilkan dan tetap dilakukan pengadukan agar tidak terjadi pemanasan setempat yang dapat mengakibatkan produk selai menjadi gosong. Yang kedelapan, jenis kemasan yang digunakan bisa berbentuk jar, kaca, dan plastik. Dan yang kesembilan yaitu simpan selai yang sudah dingin di dalam kulkas sampai saatnya digunakan. Ya, sekarang kita masuk pada karakteristik selai nanas. Nomor satu itu warna, yang dimana warna nanas yaitu kuning kecoklatan. Aroma manis nanas, rasa manis, bentuk kental, tekstur berserat. Karakteristik kimia selai nanas. Pengolahan nanas menjadi selai menyebabkan peningkatan lipid kasar, yang dimana itu 3,4 plus 0,26, karbohidrat 58,6 plus 0,30, kadar abu 5,0 plus 0,8, dan serat kasar 2,2 plus 0,8. Hasil yang diperoleh untuk faktor anti nutrisi menunjukkan bahwa pengolahan menyebabkan penurunan sitrat kandungan 0,67 plus 0,004, tanin 0,19 plus 0,004, dan oksalat 8,64 plus 0,008. Dari informasi nanas yang telah kami jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa nanas merupakan tumbuhan tropis dengan buah yang dapat dimakan dan tumbuhan yang paling penting secara ekonomi dalam famili Bromeliaceae. Indonesia termasuk ke dalam pengekspor nanas. Untuk di masa pandemi ini, nanas dibutuhkan karena banyak mengandung vitamin C dan terdapat banyak enzim bromelain yang dapat meningkatkan imun tubuh agar mencegah tubuh terinfeksi COVID-19. Terdapat 6 langkah untuk penanganan pasca panen nanas agar tetap terjaga kualitasnya. Setelah dipanen, nanas dapat diolah untuk menambah jangka waktu penyimpanan serta menambah nilai jual nanas. Salah satunya dijadikan selai nanas. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.